Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Yuswa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama eh, mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di mana berkat anugerah Tuhan senantiasa hadir untuk kami. Terlebih pada saat ini Tuhan memberikan berkat kepada kami untuk kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, terlebih mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, menyertai kami, sehingga firman Tuhan yang Tuhan taburkan pada saat ini dapat tertanam dalam hati kami dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga berkati dan sertai, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Adi Yuswo GKJ Mijen Semarang. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang didasari dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Dan beginilah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Adi Yuswo GKJ Mijen Semarang. Pada saat ini kita akan bersama mendasari persekutuan kita dengan tema kalau di warta itu kedatangan Tuhan Yesus dalam firman dan roh. Tapi saya di sini ingin menyoroti, ya, kalau diperizinkan, menyoroti bagaimana sikap dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam firman dan roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang menanti, ya, orang menanti itu kan pasti ya orang yang mengarahkan hatinya itu ke depan. Maksudnya itu ke masa depan. Maksudnya adalah ketika kita menanti seseorang yang akan datang ke rumah kita, pasti kita akan ngarep-harep. Nah ini, mengarahkan hati kita ke depan itu mengarep-harep. Jadi bagaimana kita ya sebagai orang percaya, sebagai orang yang akan menerima tamu, apa yang harus kita terima? Apa yang harus kita siapkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu November ini, ya, minggu-minggu yang
akan mendekati Minggu Advent. Bentar lagi Advent dan kemudian Natal. Apa yang kita nantikan? Pasti jawaban kita adalah kelahiran Yesus. Nah, lalu bukankah menjadi pertanyaan juga kepada kita? Bukankah Yesus juga sudah datang ke dunia ini jauh sebelum? Ini adalah sikap persiapan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menantikan kedatangan Tuhan. Memang betul kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu sudah terjadi. Namun kita saat ini masih menantikan kedatangannya yang kedua kali. Orang Kristen ya, itu hidup di antara yang sudah dan yang belum. Maksudnya piye? Nah, maksudnya adalah pada satu pihak kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah datang, ya. Namun di pihak lain Yesus juga belum datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, kita hidup di antara kedua itu. Jadi kita sebagai orang Kristen selalu hidup dalam suasana itu. Suasana penantian. Makanya kita sebelum kedatangan Yesus lahir di dunia ini, itu disebut Advent, yaitu masa penantian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu setelah Natal apakah sudah tidak ada Advent? Ada, tetapi bahasanya juga bukan Advent, tetapi masa penantian. Nah, ini terus kita menantikan Yesus yang masih akan datang di dunia ini yang kedua kali. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana kedatangan Yesus nantinya menjadi yang kedua kali akan datang ke dunia ini, nah bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masa penantian atau menunggu, itu pasti muncul berbagai sikap, reaksi, atau hal-hal yang kadangkala kita lakukan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita hanya menanti saja, pasti kita akan bosan dan pasti kita akan meninggalkan Tuhan. Nah, ada contoh bagaimana seharusnya kita menanti kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Ada yang menanti dengan tenang, tetapi ada juga yang menanti dengan protes. Ada yang menanti dengan sukacita, tetapi ada yang menanti dengan khawatir atau takut. Ada yang menanti dengan penuh kepastian, tetapi ada yang menanti dengan ketidakpastian. Nah, mana yang kita alami saat ini? Terlebih juga di masa saat ini, kita juga menanti ya selesainya masa pandemi ini. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan persisnya masa pandemi ini akan berakhir. Oleh sebab itu kita perlu menantikan kalau ada press conference, siaran televisi, atau perkembangan terakhir. Bahkan kalau di PPKM juga kita menanti di televisi kira-kira serampung rung ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Semarang dan di sekitarnya
termasuk Tegal, Jakarta dan lain-lain sudah level 1. Nah, mari kita juga mendoakan supaya kota-kota lain juga menjadi level 1. Supaya COVID ini juga dapat ditekan perkembangannya. Bapak, Ibu, Saudara, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam penantian, ya, perikop kita saat ini di Roma 13 ayat 11 sampai 14, Rasul Paulus memberi nasihat bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita harus bersikap. Yaitu menjelang kedatangan Kristus kembali. Nah, sikap apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat 11 di sana dikatakan keadaan. Ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keadaan waktu sekarang. Nah, yang bahasa aslinya yaitu kairos. Maksudnya apa kairos ini? Kairos dalam arti Yunaninya yaitu waktu yang khusus atau penentuan. Ya, menentukan. Ini bagaimana menjelang ya waktu menjelang kedatangan Kristus kembali. Jadi Kristus akan datang kembali. Nah, Paulus menekankan itu. Kamu mengetahui keadaan waktu sekarang bahwa Kristus akan datang kembali. Oleh sebab itu kamu harus siap jika ia datang. Sikap kita dalam menantikan atau menjelang kedatangan Kristus penting dan sangat menentukan. Apakah kita akan bersama Tuhan untuk selamanya atau tidak? Nah, Bapak Ibu, menurut Paulus, sebagai pengikut Kristus kita harus bangun dari tidur. Maksudnya jangan dalam masa penantian ini kita tidak siap atau tertidur. Ini berarti bahwa kita harus selalu berjaga-jaga karena hari Tuhan datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan pencuri akan datang. Nah, hal ini perlu diingatkan oleh Paulus. Karena orang-orang Kristen setiap waktu bisa terancam bahaya. Bahayanya apa? Yakni tertidur. Tertidur ini bukan tertidur secara fisik, tetapi imannya kendor. Ya tadi bosan, kemudian melakukan aksi reaksi yang lain, meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau pada saat penantian yang penting ini, sampai kita tertidur, ini sangat berbahaya. Kita bisa mengalami sikap yang dimana hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak siap ketika Tuhan kita datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Tuhan Yesus sudah datang dan menyelamatkan kita? Mengapa kita masih harus menantikan kedatangannya yang kedua kali? Ya memang benar, kita sudah diselamatkan. Namun keselamatan itu harus kita terus perbaharui. Ya, harus kita terus perbaharui. Supaya apa? Keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita, kita terima dengan penuh tanggung jawab. Dalam ayat 12, Paulus juga mengingatkan kepada kita untuk memakai suatu kiasan bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Maksudnya apa di ayat 12 ini? Di sini berarti keadaan dunia atau zaman itu sudah dikuasai oleh dosa.
sedangkan siang menunjukkan pada zaman yang akan datang, bahkan yang sedang datang, yaitu dikuasai dan dipenuhi kasih karunia dan hidup. Melalui kiasan ini, orang-orang percaya diajak untuk tidak putus asa dan mengendur, tetapi senantiasa berjaga-jaga sambil menantikan akhir ya, kedatangan Kristus kembali ke dunia. Paulus mengingatkan bukan hanya sekedar menanti, tetapi juga menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Artinya apa? Kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang berujung kepada keberdosaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus tinggalkan itu dan kembali kepada Tuhan. Jadi kita tidak santai-santai, ya. Tidak duduk-duduk santai sambil nonton, ya, sambil menghibur diri, enggak. Tetapi kita terus hidup dalam senjata terang. Nah, Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, sebagai Kaji Mijen yang diberkati Tuhan, inilah yang sebenarnya Paulus tekankan dalam kehidupan kita. Untuk bisa kita terima sebagai orang-orang percaya yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam firman dan roh. Nah, ini yang harus kita terima. Supaya apa? Kita bisa tinggal di dalam Kristus. Jadi semua orang yang telah percaya kepada Kristus bisa tinggal dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam menantikan Tuhan ada keyakinan. Ada sebuah harapan yang harus kita pegang sebagai manusia. Teruslah kita berpegang dengan penuh yakin Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah berhikmat. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk kita meninggalkan Dia. Jadi kita harus bersiap, memberi diri, mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah contoh langkah praktis yang dimana menantikan kedatangan Tuhan kembali. Kita dapat belajar hidup dari seekor unta. Unta itu setiap pagi ya berlutut di depan tuannya untuk mengambil beban yang akan dibawanya sepanjang hari dalam perjalanannya. Saat malam hari tiba, ia akan kembali berlutut agar tuannya bisa mengambil beban dari punggungnya. Begitulah seharusnya kita sebagai pengikut Kristus. Saat pagi hari datang, berlutut kepada Tuhan dalam doa. Sebelum kita membawa semua beban hidup yang akan kita jalani pada hari itu. Dan pada malam hari kita kembali berlutut untuk menyerahkan semua beban kehidupan kita. Mungkin ini sangat sederhana ya Bapak Ibu Saudara, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan. Namun sikap seperti inilah yang dibutuhkan kita dalam masa-masa menantikan Kristus. Kita meninggalkan segala hal yang senantiasa membebani kita.
kesombongan kita, ya, tinggi hati kita, dan lain sebagainya yang kadang menjejali kita dengan keberdosaan. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan, kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan, kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat setia menanti dan berjaga-jaga dengan bijak. Agar apabila Tuhan datang kembali, Ia mendapati kita sebagai murid dan hambanya yang setia. Kiranya Tuhan senantiasa ada untuk kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kepada kami untuk kami terus berjaga-jaga. Untuk kami senantiasa menanti kedatangan-Mu dengan penuh kasih setia. Menanti dengan penuh keyakinan agar kami terus menyerahkan, mempercayakan seluruh hidup kami ini kepadamu. Biarlah rasa khawatir, biarlah rasa tinggi hati, sombongan, apapun yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan jauhkan. Sehingga kami dengan penuh taat menanti kedatangan-Mu yang kedua kali dengan berjaga-jaga, dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dalam kami menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan bersyukur karena firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian persekutuan doa Adi Yuswo GKJ Mijen Semarang. Sugeng sonten, Gusti berkahi kita. Amin.